Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul material teknik. Saya sudah presentasi tugas saya material teknik. Ilmu dan rekayasa material. Ilmu material adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur material dengan sifat-sifat material. Rekayasa material adalah dengan dasar hubungan struktur dan sifat bahan, mendesain struktur bahan untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Pertama, struktur bahan. Pengaturan atau susunan elemen-elemen di dalam bahan. Tinjauan struktur bahan dibedakan atas. Yang pertama, struktur subatonik, yang ditinjau dari susunan elektron dengan inti. Yang kedua, level atom, yang ditinjau dari pengaturan atom atau molekul satu sama lain. Yang ketiga, mikroskopik, yang ditinjau dari kumpulan grup-grup atom. Yang keempat, makroskopik, yang ditinjau dari struktur yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya, sifat bahan. Dilihat dari kemampuan bahan menerima perlakuan dari luar. Sifat-sifat bahan padat bisa dikelompokkan atas 6 kategori. 1. Sifat mekanik. Yang kedua, sifat listrik. Yang ketiga, sifat termal atau panas. Yang keempat, sifat magnet. Kelima, sifat optik. Yang keenam, sifat deterioratif atau penurunan kualitas. Klasifikasi bahan teknik. Material teknik ada 3, yaitu logam, non-logam, dan komposit. Bahan bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Logam, konduktor yang baik, tidak transparan. Keramik, campuran atau senyawa logam plus non-logam. Polimer adalah senyawa karbon dengan rantai molekul panjang yang termasuk bahan plastik dan karet. Komposit adalah campuran lebih dari satu bahan, misalnya keramik dan polimer. Semikonduktor adalah bahan yang mempunyai sifat setengah penghantar. Biomaterial, bahan yang digunakan pada komponen-komponen yang dimasukkan ke tubuh manusia untuk menggantikan bagian tubuh yang sakit atau rusak. Pertama, logam. Logam besi. Logam dan paduan yang mengandung besi sebagai unsur utama, contohnya besi dan baja. Logam non besi. Logam yang mengandung sedikit atau sama sekali tidak ada kadar besi. Kedua, keramik. Keramik adalah bahan yang terbentuk dari senyawa antara satu atau lebih unsur-unsur logam, termasuk Si dan Ge, dengan satu atau lebih unsur-unsur organik bukan logam. Yang ketiga, polimer. Polimer merupakan bahan yang tersusun dari monomer yang saling berkaitan kovalen. Contoh polimer adalah polyetilen, polipropilin, polyvinyl klorid, dan lain-lain. Komposit. Komposit merupakan campuran bahan yang tersusun dari dua atau lebih bahan dasar dalam skala makroskopis yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing bahan. Pembentuknya contohnya fiberglass, triplek, semen pasir, dan lain-lain. Bahan komposit alam contohnya kayu,